Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah, Bapak Ibu kaum muslimin, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Di mana nikmat Islam, nikmat iman ini tidak Allah berikan kepada setiap orang. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yu'ti al-iman illa man ahabba wa qala. Yang artinya Allah itu tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi ketika seorang bisa beriman, itu salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Adapun terkait masalah dunia, maka kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yu'ti dunya ila man ahab wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Adapun dunia, orang kafir diberi, orang yang beriman diberi. Artinya masalah dunia itu setiap orang diberi jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keimanan, maka tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Oleh karenanya wajib kita bersyukur atas nikmat tersebut, nikmat keimanan, dengan cara terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena yang namanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya keimanan itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Iman kita misalkan dengan iman Abu Bakar beda, jauh berbeda. Iman kita dengan iman para nabi jauh berbeda, tidak sama. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita? Itu dengan cara memperbanyak amal soleh. Karena dengan seorang memperbanyak amal soleh, maka keimanannya akan bertambah. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan bertambah? Yazidu bi taatillah, yaitu bertambah keimanan dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kunsu bi maksiatillah, dan keimanan itu bisa berkurang dengan cara seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin terus meningkatkan kualitas keimanan kita, terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib jalankan, yang haram tinggalkan. Yang sunnah jalankan, yang makruh tinggalkan. Dengan ini apa? Seorang akan terus naik keimanannya. Ketika seorang naik keimanannya, otomatis ketakwaannya pun menaik. Dan ketika seorang tinggi ketakwaannya, maka otomatis tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan tinggi kedudukannya di sisi para makhluknya. Karena disebut dalam hadis bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru di langit sana, "Hai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan." Maka kata Jibril, "Aku mencintai fulan." Tidak cukup di situ. Jibril menyeru para penghuni langit, yaitu para malaikat. Jibril mengatakan, "Wahai para malaikat, Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan." Maka si fulan tersebut dicintai oleh penduduk langit. Tidak cukup di situ, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, orang yang sudah diterima oleh penghuni langit, maka di bumi akan diterima, akan dicintai. Dan kita saksikan para ulama, nama mereka harum, seperti misalkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nama mereka harum dari dulu sampai sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat. Nama mereka dikenal, kaum muslimin mencintai mereka disebabkan apa? Mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji dan mempelajari terkait motivasi
supaya kita semangat di dalam beramal di bulan Ramadan. Karena ketahuilah bahwasanya kurang lebih sepekan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi seorang manusia, Allah turunkan di bulan yang mulia. Allah turunkan Al-Quran di malam yang mulia. Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Contoh misalnya, kita tahu bersama bahwasanya malaikat yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Siapa beliau itu? Yang menjadi pelantara dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Jadi malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena berkaitan dengan Al-Quran. Begitu Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi yang termulia, Nabi terbaik dari seluruh Nabi yang ada. Jumlah Nabi disebutkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari, jumlah Nabi itu 124.000. Ini jumlah Nabi. Jumlah Rasul 315 atau 313. Hadisnya sahih. Dari jumlah yang banyak, yang paling mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau yang turun kepada Al-Quran. Nah, umat ini menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena Al-Quran turun pada umat ini. Begitu pun kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi yang berkaitan Al-Quran itu pasti mulia. Kita ketahui bahwasanya bulan itu di dalam setahun ada 12 bulan. Yang paling mulia bulan apa? Ramadan. Kenapa? Al-Quran turun di bulan Ramadan. Begitu pun di bulan Ramadan itu ada 29 sampai 30 hari. Yang paling mulianya hari apa? Atau malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa? Al-Quran turun pada malam itu. Jadi yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Hendaknya apa? Kita semangat di bulan Ramadan ini, di bulan di mana diturunkan Al-Quran untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Yang artinya bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Subhanallah. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Jadi siapa saja yang menginginkan petunjuk bersama Al-Quran, petunjuk yang mana setiap hari minimal kita baca 17 kali di dalam salat wajib kita, belum dalam salat sunnah. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah telah mengatakan jalan lurus, jalan hidayah dengan Al-Quran. Tentu Al-Quran juga butuh sunnah, butuh hadis. Karena Al-Quran tidak mungkin berdiri sendiri. Contoh Allah berfirman, "Aqimus shalah", tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Kita tidak tahu rincian salat di dalam Al-Quran, tidak ada kecuali penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Begitu pun dalam memahami Al-Quran dan hadis mesti pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena para sahabat itu langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat salah dalam memahami ayat, ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat kurang memahami ayat, bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ini adalah petunjuk yang hendaknya setiap muslim mencari petunjuk dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitupun Al-Quran itu sebagai bayyinat penjelas dari petunjuk-petunjuk yang ada. Begitupun furqan, yaitu pembeda. Al-Quran maksudnya pembeda apa? Pembeda antara yang benar dan yang salah. Ya Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah furqan. Furqan itu pembeda. Pembeda apa? Antara yang benar dan yang salah. Jadi kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dengan Al-Quran. Karena kebenaran itu berarti bukan dinilai dengan akal-akal kita. Akal kita itu berbeda. Akal saya dengan akal jamaah berbeda. Misalnya akal saya dengan para ulama berbeda. Kalau anak kecil dengan orang dewasa berbeda. Nama yang akal itu apa? Berbeda-beda akal itu. Begitupun yang namanya kebenaran tidak dinilai dengan adat istiadat. Karena adat istiadat itu berbeda-beda. Sunda dengan Jawa berbeda. Begitupun tiap negara berbeda-beda. Tidak.
Yang namanya kebenaran dinilai dengan Baik, jangan muslimin rahimakumullah. Di antara hal yang dapat memotivasi kita untuk beramal di bulan Ramadan adalah mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Karena di antara fitrah manusia, di antara naluri manusia, yaitu mereka semangat terhadap hal-hal yang ada manfaatnya. Contoh misalkan ketika seorang melamar kerja, kenapa begitu ngotot melamar ke perusahaan ini? Karena dia tahu bahwasanya gajinya lebih besar. Dia tahu bahwasanya manfaatnya lebih besar. Begitupun misalkan ketika dia berdagang, berbisnis, pilih-pilih mana yang paling besar keuntungannya. Meskipun misalkan lapangan kerja banyak, meskipun bisnis banyak, akan tapi dia pilih yang paling besar manfaatnya. Begitupun ini. Ketika seorang misalkan tahu bahwasanya Ramadan itu banyak sekali keutamanya, dia akan terdorong semangat beramal di dalamnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah." Artinya, jika sudah mulai hari di bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu surga. Para ulama menjelaskan apa maksudnya, yaitu memang secara hakiki pintu surga dibuka, karena yang namanya surga itu ada pintunya. Sebagaimana hadis disebutkan, bahwasanya kelak yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau izin kepada para malaikat penjaga pintu surga. Ini menunjukkan bahwasanya secara hakiki pintu surga dibuka. Begitu kan ada yang menafsirkan bahwasanya apa maksud pintu surga dibuka, yaitu amalan-amalan untuk memasukkan seorang ke surga dipermudah. Dan ini kita saksikan, subhanallah. Orang yang tadinya tidak taat bulan Ramadan ngada-ngada apa? Taat. Orang yang tadinya mungkin jalan ke masjid bulan Ramadan apa? Ke masjid. Tapi saya disayangkan apa? Cuman pas bulan Ramadan. Mestinya apa? Seorang itu jika memang di bulan Ramadan bisa taat, kenapa cuma di bulan Ramadan saja? Kenapa tidak teruskan? Karena para ulama menyebutkan bahwasanya di antara diterimanya amal di bulan Ramadan, seorang istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan yang ia lakukan di bulan Ramadan. Jika seorang misalkan di bulan Ramadan qiyamul lail, tarawih, ya, teruskan tarawih tersebut, minimal witirnya jangan ditinggalkan. Sebelum tidur 3 rakaat mudah, tidak sampai 5 menit kurang lebih. Salat qiyamul lail 3 rakaat di bulan Syawal dan seterusnya. Kata para ulama apa? Di antara bukti diterimanya amal seorang di bulan Ramadan, ia terus menerus beramal setelahnya Syawal dan seterusnya. Karena Ramadan itu sebagai pembiasaan untuk beramal soleh. Ketika seorang sudah biasa beramal soleh bulan Ramadan, bukan berarti setelah Ramadan kembali lagi misalkan tidak beramal soleh, tidak. Yang benar itu ketika seorang terbiasa beribadah bulan Ramadan, maka setelahnya terbiasa untuk melakukan amal soleh. Begitupun di riwayat lain disebutkan bahwasanya futihat abwaabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Para ulama menjelaskan bahwasanya maksud dibukakan pintu-pintu langit apa? Rahmat Allah mudah turun kepada seorang hamba. Ketika dibukakan pintu langit, rahmat Allah mudah turun. Begitupun para ulama menafsirkan bahwasanya di antara makna dibukakan pintu langit yaitu amal seorang hamba mudah diterima oleh Allah SWT. Ilaihi yas'alu kalimut thayyibu yarfa'u. Yang mana amal-amal soleh seorang hamba itu naik kepada Allah SWT, diterima oleh Allah SWT jika naik ke atas langit sana. Begitupun di antara makna dibukakan pintu langit adalah mudahnya yang diijabah doa. Di kesempatan kita di bulan Ramadan itu, ketika Allah SWT membuka pintu langit, maka doa mudah untuk diijabah. Karena di antara doa yang mustajab yang diijabah adalah doa yang berpuasa. Orang ketika berpuasa sepanjang harinya doanya mustajab. Makanya berbanyak doa. Ketika seorang besar mengetahui hal ini, dia mengetahui bahwasanya pintu surga dibuka sehingga dia bisa mudah melaksanakan amal-amal soleh. Dia mengetahui bahwasanya pintu langit dibuka sehingga amal mudah naik kepada Allah, rahmat mudah turun dari Allah kepada seorang hamba, doa mudah diterima oleh Allah SWT. Dia termotivasi, terdorong. Sebagaimana misalkan seorang dikatakan, wahai fulan, jika kamu beribadah
diam di masjid 1 jam saja, saya kasih 1 juta. Semangat dia, oh penuh masjid. Yakin itu kalau misalkan ada yang mengatakan jika kamu diam di masjid 1 juta, 1 jam, 2 jam, 2 juta dan seterusnya, pasti penuh itu masjid. Kenapa? Karena dia tahu ada manfaatnya. Lalu seandainya kita merenung misalkan 1 juta itu seandainya kita dapat habis, 2 juta habis. Coba kalau misalkan kita benar karena Allah Subhanahu wa taala duduk di masjid, ngaji, baca Al-Qur'an, mendengarkan kajian dan lain sebagainya, pahala kita itu disimpan oleh Allah telah di akhirat. Dan pahala di akhirat itu khair wa abqa, wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nikmat dunia ini sebentar. Sekaya raya apapun manusia meninggal dunia, harta yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Mungkin dia meninggal dunia, ahli warisnya berebut harta, berantem. Pak saya, bahasa Sunda nama. Subhanallah. Coba kalau misalkan dia simpan untuk akhirat, dia tabungkan untuk akhirat dengan cara bersedekah, dia bangun masjid, dia bangun sekolah Islam dan lain sebagainya sampai akhirat. Begitupun kita ibadah. Niatkan ibadah kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita panen pahala kelak di akhirat. Tapi jangan salah, misalnya ketika kita beramal di dunia ini, pasti manfaat dunia pun ada. Hati kita tenang, kita mudah menerima takdir, ketika diuji mampu bersabar, ketika diberi mampu bersyukur, manfaat. Kemudian kita lanjutkan, teman muslimin rahimakumullah. Falan yughlaq minha babun. Kata Nabi SAW, pintu surga dibukakan semuanya, tidak ditutup satupun. Karena pintu surga itu disebutkan ada 8. Di dalam hadis disebutkan pintu surga itu ada 8, semuanya dibuka. Tuhan. Kemudian wa ghulqat abwaab jahannam. Selanjutnya ditutup pintu-pintu neraka jahanam, ditutup. Para ulama menjelaskan, pertama maksud dari pintu jahanam ditutup adalah memang secara hakiki pintu neraka itu ditutup. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya neraka itu ada 7 pintu. Di neraka disebutkan dalam Al-Quran ada 7 pintu. Baik. Mungkin bertanya-tanya, Ustaz, tadi disebutkan pintu surga itu ada 8. Kemudian pintu neraka ada 7. Kenapa lebih banyak pintu surga dibanding pintu neraka? Para ulama menjelaskan, subhanallah, kita itu enak belajar. Kita itu mengkaji kitab, mengkaji Islam, sudah dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada celah bagi kita untuk tidak paham. Dan ulama sudah menjelaskan, tugas kita belajar, baca, dengar kajian. Nah, kenapa pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka? Para ulama menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat kuat itu kata Allah lebih luas daripada murka. Yang rahmat Allah itu luas. Ini motivasi untuk kita ketika kita banyak dosa, banyak kesalahan yang ibadah kita tidak sempurna, katakan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falam yuftah minha babun. Tidak dibukakan pintu neraka satu. Wasufidatish syayatin. Kemudian setan-setan yang jahat dibelenggu. Jadi di bulan Ramadan setan-setan yang jahat dibelenggu. Mungkin pertanyaan, Ustaz, katanya setan dibelenggu, tapi banyak saja yang bermaksiat. Para ulama menjelaskan apa? Nafsu dari belenggu itu yaitu setan tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana dia leluasa di bulan. Contoh misalnya kita dibelenggu, namun tidak seorang misalnya, dia tidak leluasa, kenapa dibelenggu? Meskipun bisa menggoda manusia tapi tidak seleluasa selain bulan. Begitupun yang namanya manusia itu ada hawa nafsu. Nah, bisa jadi setan yang mungkin tidak kuasa, hanya sedikit bisa mengganggunya, tapi hawa nafsunya apa? No. Karena hawa nafsu itu adalah ngajaknya yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini mengajak kepada keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya jiwa itu adalah secara tabiatnya inginnya sehat, inginnya tidur, apalagi misalkan subuh. Mungkin jiwa pengennya tidur enak, apalagi dikekepkan istri hangat misalnya. Iya, tapi tidak. Ketika Allah SWT memanggil kita untuk sholat, kita penuhi panggilan Allah SWT. Ada jiwa maka berusaha tundukkan supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yunadi munadin.
kemudian ada penyeru. Apa itu penyerunya? Berkata, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, terimalah bulan Ramadan ini. Artinya sambut bulan Ramadan. Terima bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Bulan di mana Allah SWT melipat gandakan pahalanya. Bulan di mana ketaatan-ketaatan dimudahkan. Bulan di mana yang namanya kemaksiatan itu bisa diberhentikan. Oleh karena yang akan akbil, terimalah. Kemudian wahai baghiyasyarr aksir. Wahai orang yang ingin melakukan kejelekan, sudah berhenti di bulan Ramadan. Bukan berarti sudah berhenti bulan Ramadan kemudian bulan Syawal lanjut lagi, tidak. Maksudnya berhenti bulan Ramadan supaya nanti bulan Syawal terbiasa berhenti masih. Seperti itu. Oleh karena sebagai ulama, bulan Ramadan ini dikatakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Itu akan mendidik jiwa. Di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didik supaya jiwa ini taat. Contoh misalnya kita ambil contoh biar gampang. Makan dan minum boleh tidak bulan Ramadan? Selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan boleh minum tidak? Boleh. Izin minum dulu berarti. Jadi selain bulan Ramadan minum itu boleh. Berarti minum boleh tidak? Boleh. Tapi di bulan Ramadan yang tadinya minum itu boleh, kita tinggalkan. Betul, karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu mampu meninggalkan hal yang boleh karena Allah. Kenapa kita tidak mampu meninggalkan yang haram karena Allah? Yang boleh saja kita tinggalkan, apalagi ya haram, mestinya seperti itu. Kita dilatih di bulan Ramadan ini untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mengangkat hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengennya makan minum tidak di siang hari. Apalagi lihat misalnya daugan, ada esnya, pasti pengen, subhanallah, jiwa itu pengen. Tapi apa? Kita menahan hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa taala. Mestinya yang boleh saja daugan boleh, kita tidak minumnya karena Allah. Begitupun yang haram-haram mestinya kita tinggalkan. Ghibah kita tinggalkan, ghibah kita tinggalkan, namimah kita tinggalkan, menipu kita tinggalkan, dusta kita tinggalkan. Kenapa? Itu jelas-jelas haram. Oleh karena yang kata Nabi Muhammad SAW, rubba shaimin laisa lahu min shiyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Artinya kan dia tidak mendapatkan pahala, cuma haus saja, cuma apa saja. Kenapa? Dia tidak mewujudkan puasa yang sesungguhnya. Puasa yang sesungguhnya apa? Yaitu yang melahirkan ketakwaan. Oleh karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi tujuan berpuasa itu untuk bertakwa. Jangan sampai kita puasa apa? Hanya sebatas menahan dari makan dan minum. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fa idza sunta falyasum sam'ak." Ketika engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaran. Maksudnya apa? Puasakan pendengaran dari yang haram. Sudah tinggalkan yang haram. Mendengar musik-musik yang jelas, mendengar ghibah-ghibah, sudah tinggalkan. Kenapa? Ya tadi, ketika kita puasa, puasakan telinga dari mendengar yang haram. Faidah sunta falyasum basarah. Ketika puasa, hendaknya puasakan mata. Mata itu puasakan dengan cara apa? Jangan melihat yang haram-haram. Misalkan di TV itu banyak, misalkan yang auratnya terbuka. Ini orang yang ada auratnya terbuka, kita jangan lihat. Jangan. Harusnya kalau lihat orang yang terbuka aurat itu istighfar. Jangan. Alhamdulillah. Salah. Harusnya apa? Istighfar. Jangan sampai istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi sambil lihat ya. Istighfar kemudian paling ya. Karena subhanallah zaman sekarang itu apa? Mau menjaga pandangan itu sulit. Di TV banyak perempuan yang terbuka jilbab auratnya, di jalan juga banyak, sulit tidak? Istighfar. Subhanallah. Jadi itu kata sahabat Jabir. Kemudian faidah sunta falyasum di sana. Jika engkau puasa, puasakan lisan. Puasakan lisan dari apa? Berbicara yang jelek-jelek, sudah.
lisan, berarti untuk tidak berbicara kecuali yang baik saja. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik atau diam. Sudah. Bulan puasa ini kita latih supaya lisan kita berkata yang baik, pandangan kita melihat yang baik, pendengaran kita mendengar yang baik. Baik. Selanjutnya, walillahi muttaqu minan nar. Wa dzalika kullu laila atau kullu laila. Kemudian keutamaan puasa selanjutnya, walillahi muttaqu minan nar. Pada bulan puasa itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi pada hari tersebut di bulan Ramadan itu, kata Nabi SAW, Allah membebaskan para hambanya dari api neraka. Wa dzalika kullu laila, dan itu terjadi setiap malam. Jadi yang namanya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka itu setiap malam, bukan 10 terakhir saja, setiap malam terjadi. Begitupun rahmat Allah tidak terbatas hanya 10 pertama bulan Ramadan. Ya, rahmat Allah itu sepanjang bulan Ramadan, bahkan sepanjang masa. Baik, selanjutnya jemaah muslimin rahimakumullah, di antara hal yang mendorong kita untuk semangat dan beramal soleh, yaitu kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Kata Nabi SAW, "Ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul barakatin yakshakumullahu fi. Bulan di mana penuh keberkahan, Allah meliputi kalian dengan keberkahan. Fayunzilur rahmah wa yuhtul khataya. Pada bulan tersebut Allah turunkan rahmat-rahmatnya dan hapus-hapuskan dosa hamba yang subhanallah. Kita itu banyak dosa. Kita itu banyak dosa. Tadi misalkan kita melihat aurat itu haram, kita tidak sadar itu. Bahkan misalkan berita saja yang mungkin terkadang ada manfaatnya, terkadang tidak. Reporternya perempuan jilbaban tidak. Sebenarnya kita tidak sadar, kalau kita melihat yang lain tidak sadar. Kita itu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama apa? Di antara bekal kita menghadapi bulan Ramadan supaya kita kuat puasa di bulan Ramadan, supaya kita kuat beramal di bulan Ramadan, salah satu kiatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya puasa di bulan Ramadan, yang namanya ketaatan itu berat jika kita banyak dosa. Nah, yang namanya ketaatan itu berat jika kita banyak dosa. Nah, untuk menghilangkan dosa-dosa kita itu kita bertobat. Jangan sampai misalkan, oh saya tidak ada dosa, cuma banyak dosa yang kita ada. Tahu saja misalkan kau tidak ada dosa, misalkan Nabi saja yang terjaga masuk beliau sehari 100 kali istighfar. Ya ayuhan nas, istighfirullah wa tubu ilaihi, wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Fa ini kata Rasulullah, aku ini astagfirullah wa atubu ilaihi, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali. Ini Nabi SAW yang dosanya itu, sebagai ulama menyebutkan beliau itu terbebas dari dosa besar, dosa kecil. Tapi sebagai ulama mengatakan enggak, dosa besar itu tidak, tapi dosa kecil beliau terkadang melakukan. Kata sebagai ulama. Baik, beliau itu meskipun terjaga dari dosa, beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekali 100 kali dalam sehari. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya beliau dalam sekali duduk 70 kali istighfar. Sekali duduk. Kita berapa kali istighfar? Padahal beliau itu apa? Nabi Muhammad SAW orang paling mulia, dijaga dari kemaksiatan. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Bahkan surga tidak dibukakan sampai beliau dibukakan. Beliau ibadahnya luar biasa. Yang wajibnya jangan ditanya, yang sunnahnya apa lagi? Tapi bersama dengan itu beliau tetap istighfar. Bagaimana kita? Jadi apa perbanyak istighfar, perbanyak zikir? Karena setelah subuh 100 kali baca istighfar. Salah satu sunnah setelah subuh itu baca istighfar 100 kali. Dan hayat ketika istighfar itu jangan sekedar di lisan, tapi apa? Akui bahwasanya kita itu banyak dosanya, kita itu banyak kesalahannya, ibadah kita itu kurang sedikit, bahkan yang sedikit pun apa? Sholat misalkan kurang khusyuk, tidak paham bacaannya, dan sebagainya, banyak sekali kekurangan kita itu. Oleh karena apa? Salah satu hal yang dapat memudahkan kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan adalah
sedikitnya dosa kita. Yaitu dengan cara apa tentunya? Biar sedikit dosanya dengan cara beristighfar. Karena yang namanya dosa itu apa? Memberatkan punggung. Memberatkan punggungnya apa? Dari melakukan ketaatan. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Kami telah mengangkat beban dari punggungmu. Maksudnya pada kata ulama tafsir, artinya Allah telah mengangkat dosa-dosa yang dapat memberatkan untuk ketaatan. Jadi ketika kita banyak dosa, berarti apa nanti efeknya kita berat untuk taat. Jadi misalkan ketika kita berat taat, bangun subuh misalkan berat, oh berarti disebabkan dosa. Berat untuk mengangkat kaki ke masjid, disebabkan dosa. Berat untuk duduk di majelis ilmu, disebabkan dosa. Pokoknya apa? Apapun yang menghalangi kita dari kebaikan itu disebabkan dosa kita. Oleh karena tidak ada cara, tidak ada jalan bagi kita kecuali banyak istighfar. Supaya apa? Supaya dosa kita dihapuskan, kemudian kita mampu untuk beramal soleh. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan juga sehingga kita termotivasi beramal di dalamnya, yaitu wa yastajibu doa. Pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa hamba-Nya. Kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa? Kita itu banyak masalah. Yang pertama kali kita cari itu apa? Solusi dari makhluk. Ketika kalian ditutang, oh si fulan kaya raya pinjam, ternyata nggak dikasih pinjam. Ketika misalkan banyak masalah, pengen datang ke ustaz, biar dinasihati ustaz. Betul, kita tetap ikhtiar, tapi yang pertama kali kita hubungi Allah. Ketika kita banyak masalah, wudu, sholat 2 rakaat, angkat tangan, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ijabah itu di dunia ini, yang semisal dengan atau misalkan keburukan yang mestinya menimpa kita berdoa, jadi keburukan itu apa? Tidak ditimpakan kepada kita, atau yang terakhir bisa jadi doa tersebut disimpan di akhir. Doa itu tidak rugi sama sekali. Sudah apa kita berdoa itu dapat pahala? Belum lagi keuntungan-keuntungan lainnya. Itu tadi dikabulkan oleh Allah atau nanti kelak disimpan di akhirat. Oleh karenanya, jamaah muslimin rahimakumullah, para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wati idza da'an, aku mengijabah setiap orang yang berdoa kepadaku." Nah, ayat ini disebutkan di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Subhanallah, para ulama menjelaskan kenapa Allah menyebutkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat tentang puasa. Salah satu rahasianya apa? Yaitu doa di bulan puasa, doa orang yang berpuasa saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyelipkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat tentang puasa. Doa, perbanyak doa. Bukan berarti apa? Ya udah, saya sekarang banyak masalah, nanti berdoanya di bulan Ramadan. Tidak, baik langsung saja berdoa, tidak menunggu bulan Ramadan. Ini salah satu keutamaannya saja. Kemudian yanzurullahu ila tanafusikum wa yubahi bikum malaikatah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat para hamba-Nya. Allah melihat para hamba itu saling berlomba-lomba di bulan Ramadan. Karena salah satu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, bersegeralah. Emang harus bersegera. Bersegera untuk apa? Apakah bersegera untuk mengumpulkan harta atau bersegera dalam hal dunia? Tidak. Wasari'u ila magfirah min rabbikum, itu bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, dan bersegera kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ardh, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Subhanallah, surga itu seluas langit dan bumi. Kita perhatikan, misalkan langit begitu luas, bumi begitu luas. Langit yang kita lihat itu baru langit pertama. Jadi yang kita lihat itu yang luas itu, yang tidak ada ujungnya, itu langit pertama. Sedangkan langit itu sab'a samawat, ada 7.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7. Begitupun bumi itu mislahun, bumi itu seperti langit, yaitu 6, 7 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau menafsirkan ayat ini atau menafsirkan bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi. Kata beliau, langit yang 7 dihamparkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bumi yang 7 dihamparkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seluas itulah surga. Subhanallah. Seandainya surga seluas bumi dan langit sendiri sudah luas, tapi ada 7, bumi ada 7, langit ada 7. Ini mendorong kita untuk semangat, untuk bersegera menuju ampunan Allah, bersegera kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita misalkan mendengar hal ini dan terbesit untuk beramal soleh, segera lakukan. Jangan sampai kita sudah terbesit untuk beramal soleh, kita tidak lakukan. Karena bisa jadi Allah cabut hidayah. Kamu itu sudah diberikan taufik, sudah diberikan hidayah supaya beramal soleh, tapi kamu tidak melakukannya, Allah cabut. Jadi ketika ada kesempatan, pikiran untuk beramal soleh, lakukan. Jangan nanti. Misalkan kita terbesit dalam hati, pengen misalkan dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan hafal atau baca Al-Quran 2 kali khatam misalkan, langsung kejar target tersebut. Dan ini mudah, insya Allah. Kita misalkan jika ingin khatam 2 kali dalam bulan Ramadan, itu cukup dalam sehari membaca 2 juz. 2 juz itu 20 lembar. 20 lembar itu jika dibagi 5, 4. Kan kita sholat itu 5 waktu, betul? Nah berarti kita jika ingin sehari 2 juz, biar nanti sebulan dapat 2 kali khatam, maka cukup sebelum sholat 2 lembar. Sebelum sholat zuhur 2 lembar. Kemudian setelah sholat zuhur 2 lembar, jadi 4. Kemudian begitu pun sebelum asar 2 lembar, setelah asar 2 lembar, dan seterusnya. Maka insya Allah kita akan khatam 2 kali dalam sebulan. Itu mudah insya Allah. 2 lembar itu tidak lama, paling 5-10 menit. Oleh karena apa? Ini mendorong kita untuk semangat dalam beramal di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ ظُلِمَ فِيهِ rahmatullah. Orang yang sengsara, orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Ya, orang yang sengsara, yang celaka adalah tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu doanya apa? Yaitu celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, falan yughfar lahu, dia tidak diampuni di bulan Ramadan, rugi, celaka. Kalau misalkan dia tidak beramal, tidak diampuni di bulan Ramadan, lalu kan ini kesempatan bagi kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan insya Allah apa tidak berat. Jika terasa berat tadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan. Begitupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan dalam beramal saleh. Selanjutnya di antara hal yang membantu kita untuk bisa semangat beramal di bulan Ramadan adalah kita ingat bahwasanya amal ketaatan kita itu manfaatnya untuk kita. Jadi ketika kita melakukan ketaatan, itu pun kebaikannya untuk kita. Man amila shalihan falinafsi, wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal soleh itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kita baca Al-Quran itu untuk kita sedekah itu untuk kita. Jangan sampai kita sedekah misalkan, kemudian tidak berterima kasih, marah-marahin orangnya. Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada saya? Pada saya memberi ini dan itu. Apa jangan seperti itu. Ketika kita memberi orang lain itu untuk kita pahalanya, bukan untuk orang tersebut. Oleh karena salah satu sifat penghuni surga apa? La nuridu minkum jazaa'an wa syukura. Innamal nuridukum liwajhillah. Kami itu memberi makan kamu tidak mengharapkan pahala darimu, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan balasan darimu. Kami hanya ingin wajah Allah, ingin surga Allah, ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita ketika kita sedekah, jadikan apa? Keinginan kita itu apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Begitupun ketika kita berbuat buruk, maka keburukan tersebut untuk kita. Jadi ketika misalkan kita berbuat buruk, ingat efek buruk tersebut akan kembali kepada kita. Ketika kita menipu, meskipun ada keuntungan, ingatlah bahwasanya dalam keuntungan tersebut
ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menipu orang lain, alhamdulillah, kemudian kita memakan harta orang lain dengan batil, dengan salah, tidak diperkenankan, maka apa? Alhamdulillah, kata Rasulullah SAW, ayyulahi, daging manapun nabatan suhtin fannaru awali, daging apapun, daging manusia yang manapun, ketika dia tumbuh dengan sesuatu yang haram, neraka bagi neraka. Oleh karenanya apa? Ingat bahwasanya kita beramal soleh itu manfaatnya untuk kita. Jangan sekali-kali kita berpikiran bahwasanya ketika kita melakukan amal soleh Allah mengambil manfaat. Tidak. Seandainya misalkan seluruh manusia bermaksiat kepada Allah, itu tidak akan menolongi kerajaan Allah. Begitupun seandainya seluruh manusia itu taat kepada Allah, itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kemudian ayat setelahnya apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku ini tidak ingin mereka itu memberi makan, memberi rezeki kepadaku, itu kata Allah. Setelah Allah menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, Allah mengatakan, aku tidak ingin rezeki dari mereka, kata Allah. Jadi ketika kita ibadah bukan untuk Allah SWT. Wa ma uridu ayyutimun, aku pun tidak ingin supaya mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah itu yang Maha memberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan tujuan kita diciptakan beribadah kepada Allah, Allah tidak ingin manfaat itu dari kita. Ya ibn Adam, innama hiya a'malukum usiha lakum lakum. Wahai ibn Adam, wahai manusia, ketika kalian beramal, usiha lakum, aku simpan, aku hitung-hitung. Summa uwafikum iyyaha, kemudian pada hari kiamat aku berikan kepada kalian. Kalau pada hari kiamat kita beramal, Allah berikan manfaatnya, pahala. Ini termotivasi kita. Ketika kita tahu bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah, ketika kita tahu bahwasanya ketika kita beramal soleh manfaatnya untuk kita, termotivasi. Sebagaimana tadi misalnya kita bekerja capek memang. Misalkan sebagian ada pedagang ke pasar jam 3 misalkan capek ngantuk, tapi apa? Dia semangat. Kenapa? Ada keuntungan di dalamnya berupa uang. Begitupun kita capek beribadah subhanallah. Kita mungkin capek berpuasa, sudah capek berpuasa si pagi hari ini, kemudian malamnya kayak mulai tarawih, capek gitu. Sudah malamnya kayak mulai bergadang, kemudian subuh atau sebelum subuhnya sudah semua capek gitu. Tapi ingat, di balik kecapean kita itu apa? Ada nikmat yang panjang. Jadi memang kalau orang menjelaskan apa? Di balik melelahnya kita beramal soleh ada kenikmatan yang luar biasa. Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia itu tidak tahu, jiwa pun tidak tahu bagaimana Allah sembunyikan nikmat. Jazaa'an bima kanu ya'malun, disebabkan mereka telah beramal. Kita beramal ada nikmat yang subhanallah, mala ainun ra'at. Mata kita itu belum pernah nikmatnya seperti apa. Kita pernah melihat yang indah, yang nikmat surga lebih. Wala udhunun sami'at, telinga pun belum pernah mendengar bagaimana indahnya surga. Wala khatara ala qalbi bashar. Begitupun yang namanya surga itu, keinginan kita di dalam hati itu lebih dari itu. Kita pengen ini, pengen itu, pengen pesawat, pengen apalagi misalkan jet pribadi, ingin istana, ingin itu wanita dan sebagainya. Lebih dari itu surga itu. Oleh karena semangat. Kalau kita tidak semangat di bulan Ramadan, lalu kapan lagi kita semangat? Dan perlu latihan. Kita misalkan sebelum Ramadan latihan, kita baca Quran. Kita misalkan kalau terbiasa puasa, diteruskan puasa. Kita akan sedekah, misalkan sehari 2000 jika terus apa banyak. Nanti karena yang namanya itu butuh latihan. Wala sholat. Bisa diam karena sudah waktu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.